Bener gila sih, 6 kali berturut-turut menjadi pemenang, dan pecahkan kutukan Red Bull Ring. Rasa senang Marquez tak bisa dipungkiri apalagi menang dengan setup yang menggunakan ban bekas. Jorge Lorenzo mengatakan Marquez hanya mengeluarkan 80% kemampuannya saja. Sementara kemarahan Bagnaia begitu terlihat hingga tuntut Michelin untuk bertanggung jawab. Yuk, simak berita selengkapnya. Marquez berhasil melanjutkan tren positif yang sudah dibangun usai memenangi sesi sprint race kemarin dengan tampil kuat di balapan utama GP Austria. Mengandalkan performa Desmose di GP 25, Marquez pun berhasil menjauh untuk akhirnya mendapatkan kemenangan pada MotoGP Austria 2025. Ini menjadi kemenangan pertama Marquez di Red Bull Ring sejak lintasan ini masuk dalam kalender MotoGP pada musim 2016. Peraih 8 gelar juara dunia itu tak bisa menyembunyikan perasaan senangnya setelah menanti kemenangan ini selama 9 musim. Dari isyaratnya, Marquez menilai penampilannya pada seri ini sangat memuaskan meski dia gagal mendapatkan pole position ketika babak kualifikasi. Lebih lanjut, kemenangan solid ini juga tidak lepas dari peran kru dari Ducati yang bisa menemukan setelan motor terbaik untuk membawa Marquez melejit. Setelan atau setup yang dipakai kali ini terasa istimewa meski Marquez melaju dengan uset tires alias ban bekas. Saya sangat senang akhirnya bisa meraih kemenangan pertama saya di Austria. Kami menemukan setup yang bagus, terutama dengan uset tire, ban yang sudah terpakai, kata Marquez di Parc Frame. Ya begitulah, saya senang, 6 kemenangan berturut-turut. Tapi kami harus tetap fokus karena minggu depan sudah ada balapan lain, lanjut Marquez. Menurut laporan dari Crash.net, karena menggunakan setelan uset tires ini membuat jarak Marquez ketika mengejar Bezzecchi sempat menjauh. Gap sebesar 0,8 detik sempat dicatatkan di mana Marquez saat itu memang menunggu suhu ban meningkat sebelum melancarkan tekanan kepada Bezzecchi. Terlepas dari hasil ini, sosok yang identik dengan nomor 93 itu tidak ingin terlena mengingat akan kembali balapan pada GP Hungaria akhir pekan depan. Di mata Lorenzo, Marquez terkesan mendapatkan kemenangan ini dengan hanya mengerahkan 80% kemampuannya saja. Corfuera yang kini bekerja sebagai komentator di Dasen tersebut menilai tanpa ragu bahwa Marquez masih akan terus menjalankan dominasinya musim ini. Dengan start yang baik, dengan kesabaran, tanpa perlu memaksakan diri hingga batas maksimal di awal balapan dan memberikan Bezzecchi performa maksimalnya di 80%, menghemat ban sedikit demi sedikit, dan memacu saat diperlukan, kata Lorenzo dilansir dari Motosan. Sementara itu, dengan kondisi yang dialami saat ini, Pecco Bagnaia tak mau terlalu ambisius di paruh kedua MotoGP 2025. Apakah hal ini terjadi karena faktor Marc Marquez juga yang sulit dibendung? Pastinya, Bagnaia memastikan hanya ingin fokus meningkatkan performanya. Hal itu diperlukan agar dirinya tampil lebih kuat di setiap balapan yang akan dijalani. Bagnaia mengakui bahwa biasanya dia memang tampil lebih baik di paruh kedua. Namun kali ini situasinya agak berbeda karena mengalami kesulitan sejak awal musim. Hal inilah yang membuatnya tak ingin terlalu ambisius dalam mengarungi paruh kedua MotoGP 2025. Membawa catatan apik dan start di posisi ketiga di sirkuit Red Bull Ring, Bagnaia gagal finish di sprint race MotoGP Austria 2025. Pembalap Ducati Lenovo itu mengungkapkan ada masalah teknis yang membuatnya tak melanjutkan balapan. Bagnaia mengungkapkan, masalah ban belakang menjadi penyebab dirinya gagal finish. Permasalahan ini, kata Bagnaia sudah terjadi sejak lap pemanasan sebelum sprint race. Problem itu kemudian berlanjut hingga Bagnaia mengakhiri balapan lebih cepat di lap ke-8. Bagnaia menuntut Michelin produsen ban untuk MotoGP untuk memberikan penjelasan terhadap masalah ini. Tentunya, ini merupakan kerugian besar bagi 2 kali juara MotoGP tersebut. Ketika saya mulai, bagian belakangnya berputar banyak, lalu setelah 3 putaran ban belakang saya benar-benar habis, dan kemudian saya mulai banyak berguncang di lintasan lurus dan saya harus berhenti karena saya tiba di tikungan pertama tanpa rem depan akibat guncangannya, kata Bagnaia dikutip dari Crash. Jadi, sejujurnya tidak ada yang berhasil selama sprint dan saya hanya menunggu Michelin menjelaskan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi karena saya benar-benar tahu bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun bekerja sama akan membantu kita untuk menjadi lebih baik, tegas Bagnaia. Jalannya balapan. Start balapan berlangsung mulus, Bezzecchi bertahan di depan sementara Bagnaia naik ke urutan 2, diikuti Marquez tepat di belakangnya. Marquez langsung memburu Bezzecchi yang justru melesat kencang. Sementara, Bagnaia harus berduel dengan Pedro Acosta usai Alex Marquez mengambil penalti di lap ketiga. Hingga lap ke-10, Bezzecchi terus memimpin di depan,
Namun selisihnya mulai terpangkas 0,3 detik dari Marquez yang berada di posisi 2, sementara Bagnaia masih bisa menahan Acosta. Memasuki 10 putaran terakhir, Bezzecchi terus bertahan dari serangan Marquez dengan jarak 0,5 detik yang mengejar dengan agresif. Di belakang, Acosta menyalip Bagnaia yang turun ke posisi 5 gara-gara ikutan disalip Fermin Aldeguer. Tikungan 1 di putaran ke-20 dimanfaatkan Marquez untuk merebut posisi terdepan. Manuver agresifnya membuahkan hasil manis dan Bezzecchi langsung tertinggal hingga 0,3 detik. Di 5 lap terakhir, Aldeguer tiba-tiba menyalip Bezzecchi dan mengejar Marquez, namun ia kehabisan waktu dan pada akhirnya Marquez menjadi pemenangnya. Jorge Lorenzo terkesan dengan apa yang ditunjukkan Marc Marquez sebagai andalan Ducati pada sesi race MotoGP Austria 2025. Si alien sulit dibendung meski dia kehilangan kesempatan menduduki pole position atau start dari urutan terdepan karena crash saat kualifikasi. Momen nahas itu membuat Marquez harus rela start dari barisan kedua atau tepatnya di urutan keempat, tetapi Marquez mampu memanfaatkan momen tersebut dengan cukup baik. Tak ayal, apa yang ditunjukkan Marquez pada sesi race turut mengundang perhatian dari Jorge Lorenzo yang pernah menjadi rekan setim saat di Honda. Corfuera yang kini bekerja sebagai komentator di Dazn tersebut menilai tanpa ragu bahwa Marquez masih akan terus menjalankan dominasinya. Di mata Lorenzo, Marquez terkesan hanya mengerahkan 80% kemampuannya saja di sirkuit Red Bull Ring. Marquez tampil lebih dewasa dengan tidak terlalu terburu-buru alih-alih langsung tancap gas dan membuat banyak boros untuk mengejar rival terdekatnya. Dia tanpa ragu tetap mendominasi, bahkan setelah gagal mendapatkan posisi terdepan di kualifikasi akibat crash dan memulai balapan dari baris kedua, dengan start yang baik, dengan kesabaran, tanpa perlu memaksakan diri hingga batas maksimal di awal balapan, kata Lorenzo kepada Dazn. Tak hanya Jorge Lorenzo, mantan pembalap MotoGP dan komentator Dani Pedrosa menyampaikan pandangannya kepada Dazn tentang situasi Ducati, kesulitan Francesco Bagnaia, dan adaptasi Jorge Martin dengan Aprilia. Pedrosa menekankan bahwa meskipun berbagai tim pabrikan tampaknya semakin dekat, belum ada yang berhasil merebut kemenangan dari Marquez, yang tetap menjadi pilihan teraman di kategori tersebut. Pedrosa menjawab pertanyaan abadi tentang merek mana yang lebih dekat dengan Ducati dan menunjukkan ketidakstabilan referensi. Pada balapan terakhir dan di sini, kami tampil lebih baik, jadi saat ini tampaknya siapapun bisa lebih dekat, tetapi tetap saja tidak ada yang bisa merebut kemenangan dari Marc, kata Pedrosa. Berikut hasil race MotoGP Austria 2025 yang bisa kalian simak. Stoner, manusia pertama yang menjuarai MotoGP bersama Ducati pun terkejut melihat kecepatan yang ditunjukkan oleh Marc Marquez di Red Bull Ring. Casey Stoner menyaksikan langsung aksi kedua pembalap dari tim yang pernah dibawanya juara saat hadir langsung pada seri balap ke-13 MotoGP Austria 2025. Juara dunia MotoGP 2 kali itu tak hanya menikmati balapan, tetapi juga untuk mengikuti Legends Race dengan pembalap legenda lainnya. Tanda-tanda ancaman Marquez sudah terlihat untuk merebut lagi sirkuit favorit Bagnaia pada musim ini. Bagnaia sudah 3 kali gagal menang di sirkuit favoritnya pada musim ini. Marquez menunjukkan kecepatan yang luar biasa musim ini alias tahun keduanya di atas motor Ducati Desmosedici EP. Tak ayal hal tersebut membuat Stoner terkejut dan tak menyangka Marquez bisa secepat ini. Saya tidak menyangka dia akan secepat ini terutama di awal musim. Saya tidak mengira dia akan meraih hasil seperti ini, kata Stoner kepada Sky Sport MotoGP. Tahun lalu dia mulai terbiasa dengan Ducati Gresini. Lengannya hampir 100% pulih, dan hari ini dia mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia selalu menjadi pembalap yang mengesankan, tapi mungkin ini adalah musim terbesarnya, ucap Stoner. Sementara itu, Bagnaia merasa kesulitan bersaing setelah lebih sering kalah dalam beradu kecepatan lintasan dengan Marquez. Namun, Stoner menyebut bahwa Bagnaia tidak bisa dikritik berlebihan karena lawan yang dihadapi adalah seorang jenius. Meski begitu, perlu diingat bahwa soal urusan merendah untuk meninggi, Marc Marquez adalah salah satu jagoannya. Punya kelebihan besar tampaknya membuat Marquez serba salah. Bicara tinggi dibilang sombong, merendah dibilang memberi tekanan ke mental lawannya. Awalnya banyak pihak yang menunjuk Pecco Bagnaia sebagai kandidat terkuat dan rider nomor 1 di Ducati, tetapi nyatanya Marquez seakan-akan membantah dan mencetak keunggulan telak pada musim ini.